Batam TV, inspirasi Kepri. Halo pemirsa Batam TV, bertemu kembali bersama saya Kristi dalam program Dialog Khusus Spesial Imlek. Dan pemirsa, Imlek bukan sekedar perayaan, tetapi juga warisan yang mengandung filosofi, nilai-nilai kebersamaan dan harapan untuk tahun yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini terus tumbuh, berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan kita, baik yang merayakan maupun yang menghormati. Namun kita juga harus menyadari bahwa melestarikan tradisi bukanlah hal yang mudah. Diperlukan pemahaman, rasa cinta dan komitmen dari kita semua, terutama generasi muda, agar Imlek tetap bisa hidup dan berkembang dalam bentuk yang relevan dengan zaman. Dan hari ini kita akan berbicara lebih dalam tentang bagaimana kita semua bisa ikut serta dalam menjaga warisan budaya ini agar terus mengalir dan diteruskan kepada generasi mendatang. Kami harap melalui diskusi ini, kita lebih bisa menghargai dan merayakan Imlek dengan cara yang bermakna dan penuh semangat. Dan hari ini telah hadir di studio Batam TV bersama saya, yaitu Ko Diki Larson, AMD BSc, sebagai Ketua Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia atau IPTI Kota Batam. Selamat sore, Ko Diki. Selamat sore, Mbak Kristi. Gimana kabarnya, Ko? Kabar luar biasa. Sehat ya, Ko? Sehat. Mau Imlek? Iya nih. Oke, terima kasih, Ko. Dan setelah itu ada Ko Alvin Lim sebagai Ketua Panitia Imlek 2025 dari PSMTI Kota Batam. Selamat sore, Ko Alvin. Selamat sore. Gimana kabarnya, Ko? Baik. Baik, wajunya merah-merah nih, banyak ong ya, Ko. Iya, udah mau bagi-bagi angpau nih. Oke, thank you, Ko. Nah, pemirsa Batam TV yang dimanapun berada, pada hari ini tema dialog khusus kita yaitu warisan budaya yang hidup, melestarikan tradisi Imlek untuk generasi mendatang. Baik, saya mungkin saya langsung ke Ko Diki. Ko Diki, sejauh ini bagaimana sih Ko pandangan Koko mengenai pemahaman generasi muda Tionghoa di Kota Batam terhadap tradisi Imlek saat ini, Ko? Silakan. Kalau untuk generasi muda ya, masalah Imlek ini sudah kita temui, kalau boleh kita katakan sejak kecil ya, ini bawaan dari keluarga ya. Nah, kalau khusus di Kota Batam ataupun wilayah Kepri ini, saya kira ini adalah perayaan sangat kental ya, di mana kita bisa lihat setiap saat Imlek itu nuansa-nuansa ataupun suasana-suasana Imlek itu bisa kelihatan di mana-mana, baik secara di tempat umum ataupun di rumah. Dekorasi itu sangat-sangat kita bisa temukan ya. Nah, tentunya kalau misalnya kita mau perbesar lagi di ruang lingkup Kota Batam, memang Kota Batam ini banyak sekali perantau-perantau yang datang dari luar kota. Mungkin itu menjadi sebuah warna baru khususnya di Kota Batam, karena kita tahu perpaduan dari berbagai latar belakang ataupun tradisi, karena kan tradisi orang Tionghoa itu sebenarnya ada banyak ya. Jadi di Kota Batam itu ketemu. Jadi misalnya seperti Hokkien, Teochew, Hakka. Nah, itu menjadi sebuah kejutan baru sebenarnya bagi generasi muda di Kota Batam gitu. Oke. Ya. Nah, sebelum kita lebih jauh nih, Ko, berbicara mengenai tradisi Imlek seperti yang Koko sebutkan tadi, bahwa tradisi Imlek itu ada banyak. Nah, mungkin saya ke Ko Alvin dulu nih, nanyain sebenarnya Imlek itu apa sih, Ko, maknanya? Silakan, Ko. Imlek itu sebenarnya maknanya adalah kita merayakan pertukaran tahun. Ya. Jadi kita ada kalender Cina, itu tidak sama dengan kalender yang kita sekarang. Itu adalah perhitungan dari tradisi kita. Dan pertukaran setiap tahun itu jatuh pada hari yang berbeda-beda. Jadi intinya kita merayakan Imlek ini adalah merayakan tahun baru Cina. Begitu. Oke, nah tadi kita sempat berbicara juga mengenai Imlek ini adalah sebenarnya reuni, ajang reuni dan kumpul-kumpul keluarga. Itu boleh dijelaskan lagi, Ko? Silakan. Iya,
Karena pada setahun itu semua orang akan keluar kota, kerja, dan disitulah orang pada saat Imlek ini ya semua bisa kumpul kembali ke rumah untuk merayakan Imlek ini bersama dengan sanak saudara, keluarga, ya bersama relasi-relasi lainnya gitu. Jadi bagaimanapun dengan kesibukannya Imlek itu pasti mereka akan pulang. Begitu. Baik, terima kasih Ko. Saya ke Ko Diki lagi nih. Tadi Koko sempat menyebut bahwa ada banyak tradisi Imlek. Nah, seperti itu. Apakah boleh disebutkan Ko salah satu atau beberapa tradisinya tuh apa aja sih Ko? Silakan. Kalau tradisi yang paling mencolok ya dari beberapa mungkin kita sebutkan latar belakang mungkin dari segi makanan ya. Nah, kalau seperti kita bisa ketahui mungkin dari menu-menunya agak sedikit berbeda. Tetapi pada umumnya itu kembali lagi sudah disampaikan dari Koko Alvin. Ya, kalau Imlek itu sebenarnya ada suatu momen di mana kita kembali bersama keluarga untuk kumpul-kumpul. Nah, kejutan yang tadi mungkin kita sebut itu ya karena mungkin namanya Imlek itu kita kembali, nah keluarga itu kan pasti akan membawa menu-menunya sendiri. Nah, itu yang membuat kita berbeda gitu. Tetapi dalam perbedaan itu kita bisa mencicipi menu-menu yang berbeda gitu ya. Iya, benar. Ya, jadi itu mungkin bonusnya ya kalau untuk di Imlek ya. Oke. Ya. Nah, mungkin nih Ko, kita berbicara tentang Imlek ini nggak jauh dari barongsai, nggak jauh dari ornamen-ornamen seperti yang ada di belakang kita nih, ada lampion, terus ada nanti yang khas itu juga ada jeruk, terus warna juga ada warna merah dan warna gold. Mungkin boleh dijelaskan kok makna dari ornamen-ornamen Imlek ini kok, silakan. Kalau ornamen-ornamen yang kita bisa tahu secara umum sih lebih identik dengan warna merah ya, sama warna emas. Betul. Nah, kalau pada umumnya sih merah ini bisa dilambangkan dengan keberanian ya mungkin ya. Nah, sesuatu yang mungkin lebih positif. Nah, kalau Imlek ini mengapa lebih mengambil warna merah ataupun emas? Tentunya Imlek ini kita selalu mendoakan sesama semoga di tahun yang baru kita bisa lebih beruntung, lebih hoki. Nah, tentunya hoki itu tidak jauh dari namanya rezeki. Ya, tentunya juga di sini kita berharap sih kita saling mendoakan supaya rezeki di tahun yang baru ini akan selalu lancar. Nah, tentunya ada sedikit yang kita bisa kaitkan dengan tradisi di mana warna merah itu mungkin bisa menjadi warna yang menjauhkan kita dari bahaya ya. Nah, tentunya kesehatan, rezeki, dan kelancaran itu semua yang kita ingin sampaikan melalui Imlek supaya teman-teman, kerabat, saudara semua bisa sama-sama menikmati tahun yang baru supaya semuanya bisa sama-sama positif lah gitu intinya. Baik, Ya. nah Koko sudah sebutkan ada banyak makna nih dari warna aja udah banyak maknanya tuh kok. Nah, dari pandangan Koko sendiri nih, generasi muda saat ini tuh apakah sudah memahami makna-makna dari ornamen atau warna-warna dari Imlek ini kok? Silakan. Kalau generasi muda ini saya rasa lebih cepat daripada generasi zaman dahulu ya. Karena kita sudah banyak akses ke sosial media, ke TikTok ya, ke Instagram. Nah, tentunya di sini sih saya percaya sekali generasi muda sekarang justru lebih paham mengenai tradisi Imlek secara umum. Namun tetap harus adanya komunikasi antara generasi sebelumnya, senior-senior kita untuk bisa lebih banyak memberikan kita edukasi mengenai makna yang sebenarnya. Nah, karena di sini sih kita karena seperti yang kita sampaikan udah banyak sekali perpaduan sehingga tuh makna originalnya itu mungkin sudah tidak terlalu kental. Ya, jadi saya rasa itu perlu tetap kita lestarikan supaya makna Imlek yang sebenarnya itu tidak pudar. Ya, karena adanya mungkin efek-efek globalisasi atau apa mungkin di mana anak muda tuh ikutin tren sehingga tuh mereka kehilangan tuh pengetahuan sebenarnya begitu mengenai Imlek gitu. Oke, nah jadi sejauh ini gimana nih kok peran IPTI sendiri untuk menggait generasi muda supaya tetap menjaga tradisi Imlek ini kok? Silakan. Wah, ini pertanyaan yang berat ini. Kalau IPTI sendiri adalah sebuah organisasi yang sebenarnya mendorong kepemudaan ya, tentunya di sini kita secara eksklusif sih pengurusannya itu kita pemuda Tionghoa, pemuda-pemudi Tionghoa. Namun secara inklusif kegiatan IPTI itu kita merangkul semua lapisan masyarakat ya.
Nah, mengenai bagaimana IPTI mendorong supaya anak muda itu lebih tahu tentang tradisi Imlek, tentunya kita bekerja sama erat dengan PSMTI ya, karena di sini kembali lagi Imlek itu adalah untuk bisa kita menghargai senior-senior dan juga kita bisa kembali lagi ke akarnya seperti itu. Jadi di sini kalau misalnya IPTI kita mengajak para pemuda-pemudi Tionghoa khususnya, jadi menggunakan momen Imlek ini kembali untuk sama-sama kita perdalam lagi tali silaturahmi ya satu sama yang lain. Tentunya di sini kita berharap sih semua yang dilakukan IPTI itu bukan hanya berdasarkan pengetahuan anak muda, tetapi kita tetap mengikuti jalur tradisi yang sudah disampaikan orang tua. Namun pada saat pelaksanaan mungkin kreativitasnya sedikit gitu, agak dirombak ya sesuai dengan perkembangan zaman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dimodif lah ya. Iya, dimodif sedikit. Oke. Gitu, ya. Nah, saya ke Alvin, Niko. Koko sebagai Ketua Panitia Imlek 2025 di Kota Batam, Niko. Sejauh ini gimana sih kok persiapannya kok? Ya, persiapannya kita sudah direncanakan dari tahun lalu ya, dan sekarang sudah memasuki tahap persiapan terakhir, dan pada saat ini sudah kita sediakan area kita, pembersihan area dan pemasangan panggung yang ada di daerah tempat Martabak Harz itu. Nah, persiapan sudah dilakukan dengan sedemikian rupa, progresnya itu sudah cukup lumayan cepat. Ya, nanti malam ini sudah ada mulai kita akan geladi untuk persiapan besoknya. Ya, jadi untuk kali ini kita persiapan ruang areanya itu lebih luas sedikit dan disediakan tempat duduk yang memadai gitu. Oke, nah sejauh ini Koko udah sebutkan bahwa persiapan sudah hampir matang nih Kok. Mungkin boleh di-spill sedikit-sedikit ke pemirsa Batam TV kok nanti akan ada acara apa saja di sana? Silakan. Oh ya. Untuk besok malam acara kita ini sangat meriah. Kita akan menghadirkan artis-artis lokal Batam dan dari Tanjung Pinang, beserta ada atraksi-atraksi barongsai ya, dan tarian-tarian dari Dinas Pariwisata Kota Batam. Kita didukung sama pemerintah Kota Batam, dan begitu juga atraksi-atraksi terakhirnya lah yang kita lihat pasti adalah kembang api ya, yang telah kita sediakan untuk acara malam nanti. Oke, nah kalau boleh tahu nih kok ada di beberapa titik atau di mana aja sih kok perayaan Imlek ini akan dilaksanakan? Oh ya, perayaan Imlek ini kita hanya di satu titik saja, itu di area Nagoya Lama dekat persimpangan lampu merah ini ya, di restoran Martabak Harz itu. Ya, jadi kita tiap tahun ada di situ. Hanya sudah banyak tahun ya kita tidak mengadakan acara countdown ini karena COVID ya. Jadi kali ini kembali kita merayain, semoga bisa lebih meriah lagi dari sebelumnya. Ini supaya juga kita bisa menjadi ikon untuk perayaan Imlek di Batam, untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan datang ke Batam untuk berliburan dan membantu mendorong ekonomi Batam lebih bagus. Oke, nah baik. Selanjutnya kok, mungkin barongsai kita udah biasa lihat ya tiap Imlek. Terus juga lampion-lampion ada selalu pasti di setiap perayaan Imlek. Mungkin apakah ada inovasi atau kegiatan-kegiatan yang lain nih kok? Mungkin kita lagi boomingnya main TikTok atau mungkin akan ada challenge atau gimana gitu? Silahkan kok. Untuk saat ini ya kita masih belum ada perencanaan ini. Tapi tahun ini kita akan lebih luar biasa. Kita akan live bersama dengan PSMTI Kota Tanjung Pinang. Ini nanti pada saat countdown, PSMTI Kota Batam bersama PSMTI Kota Tanjung Pinang akan tampil di layar saling mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat hari Imlek beserta countdown bersama pada waktu itu. Baik. Nah, banyak kegiatan mungkin ya kok Imlek tahun ini dan akan lebih meriah mungkin dari tahun sebelumnya karena kita COVID juga sempat waktu itu kan. Yeah. Nah, selanjutnya nih kok peran PSMTI sendiri untuk memastikan perayaan Imlek ini bisa menjadi sarana edukasi untuk masyarakat non Tionghoa bagaimana kok? Silakan. Untuk
yang begini kita kan melestarikan budaya Tionghoa, dan di situ juga kita membagikan bagaimana etnis Tionghoa merayakan pergantian tahun kalendernya dengan berbagai macam persiapan sebelum dan sesudah sampai hari H, ya kan? Jadi di situ juga kita mengedukasikan bahwa perayaan ini juga bukan hanya sekedar perayaan, ini juga melambangkan sebuah kebersamaan bersama dalam suatu lingkungan hidup kita di Kota Batam ini, untuk menunjukkan kerukunan kita bersama masyarakat seluruh di Kota Batam. Lihat saja sekarang perayaan semuanya bukan hanya milik satu sendiri, tapi dirayakan bersama. Jadi pada saat itu juga kita dapat sama-sama bisa menghibur bersama, ikut kegembiraan kepada yang merayakan. Itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya. Semua ikut merayakan juga. Semua ikut kita merayakan. Oke, mungkin selanjutnya saya akan sambung ke Kodiki, tapi ditahan dulu kok. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda pariwara, tetap bersama kami dalam dialog khusus spesial Imlek. Kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore hanya di Batam Televisi. UIB EduTalk, menginspirasi masa depan Anda. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri
setiap hari di Batam Televisi. Yuk makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program dialog khusus spesial Imlek, dan saya akan lanjutkan perbincangan mengenai menjaga tradisi Imlek ini bersama Ko Diki dan Ko Alvin. Saya ke Ko Diki langsung nih Ko. Sejauh ini bagaimana IPTI menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya tradisional Imlek ini, Ko, ke generasi muda? Silahkan. Baik. Kalau IPTI ini kita selama ini memang kegiatannya itu seperti yang kita bahas tadi ya. Kita mendorong kegiatan-kegiatan kepemudaan di mana kita selalu lebih ke sosial. Ya, kalau mengenai bagaimana kita mendorong anak muda dalam hal melestarikan Imlek ini, tentunya kita kalau beberapa tahun ke belakang ya, beberapa dekade ke belakang, tentunya dengan perkembangan teknologi, kita sudah banyak sekali saksikan di sosial media di mana justru banyak anak muda yang terlibat untuk membagikan informasi mengenai Imlek ya. Tentunya seperti ada selebgram-selebgram yang sekarang banyak sekali kolaborasi sana-sini. Kita yang di Batam juga bisa melihat suasana Imlek di kota lain, dan juga kebalikannya mereka juga bisa lihat perayaan kita di kota Batam. Tentunya ini suatu hal yang sangat positif, dan tentunya ini adalah boleh ditandakan sebagai kontribusi dari anak muda untuk sama-sama melestarikan Imlek. Karena tentunya di sini kita bukan cuma hanya khusus orang Tionghoa aja ataupun pemuda Tionghoa yang banyak sekali terlibat. Di sini juga kita bisa lihat banyak sekali kolaborasi dengan teman-teman non-Tionghoa juga ya. Jadi adapun kita lihat video-video di mana mereka menjelaskan ataupun mengajak ke rumah ataupun ke restoran-restoran makan ya. Seperti acara-acara perusahaan kita bisa lihat. Sekarang juga banyak sekali kita bukan hanya khusus anak-anak Tionghoa aja ya atau pemuda-pemudi Tionghoa, tetapi kita bisa melihat di suatu tempat makan itu beraneka ragam ya. Jadi di sana kita bisa lihat ini adalah sebuah dampak yang memang sangat luar biasa sekali, dan juga itu bisa menjadi satu kontribusi dari anak muda ya, khususnya di sini untuk perayaan Imlek ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tradisi bawa makanan nih, Ko. Mungkin salah satu yang paling ikonik itu adalah kue keranjang. Nah, saya pengen tahu nih, Ko. Mungkin Ko Alvin bisa jawab, kue keranjang itu maknanya seperti apa sih, Ko? Silakan. Oke, kalau kue keranjang ya, setiap tahun pada saat Imlek itu pasti muncul. Nah, kalau kue keranjang diartikan dari bahasa Mandarinnya, dia adalah Nian Kao ya. Nian Kao itu namanya tahun ya. Kao itu tinggi. Jadi kita mengharapkan dengan tiap kali kita mengkonsumsi kue bakum ini atau kue keranjang ini bisa Nian Kao setiap tahun bisa meningkat terus, begitu maknanya. Oke. Ya. Berarti setiap tahun bisa meningkat terus. Kalau kue keranjangnya kecil gimana tuh, Ko? Kalau kue keranjang untuk anak kecil biasanya kita lebih identikkan ke edukasi atau ke sekolah, bisa xueye ya kan, pelajaran atau dia punya skillnya itu bisa Nian Kao Seng juga ya, bisa tingkat terus dia punya pengetahuannya begitu. Oke, berarti harapannya baik-baik nilai ya, Ko. Yeah. Setiap tahun mau meningkat, ada peningkatan terus dalam diri kita. Ya, setiap tahun harus meningkat terus. Oke. Oke, saya kembali lagi ke Ko Diki. Ko Diki mungkin tadi sudah sempat berbicara mengenai pengaruh sosial media dan teknologi yang semakin canggih sekarang ini terhadap tradisi Imlek. Nah, menurut Koko tantangan seperti apa sih Ko yang mengancam mungkin generasi muda untuk tidak lupa pada Imlek? Silakan Ko. Wah, yang mengancam ya. Sampai saat ini sepertinya positif-positif semua ya. Kalau hal-hal yang mengancam saya rasa itu sebenarnya kita hampir jarang ketemu ya pada saat Imlek itu ada terjadinya perpecahan ya. Kecuali mungkin
yang kita sangat sayangi seperti beberapa tahun lalu adanya COVID ya, mungkin kita nggak bisa merayakan, dan itu justru yang membuat kita agak sedikit sedih saat itu ya, saya bisa mengatakan ya, dimana Imlek ini kan memang setiap orang tuh sangat harapkan, terutama kembalinya keluarga dari jauh yang udah merantau jauh-jauh, orang tua di kampung halaman yang menantikan anak-anaknya untuk kembali, seperti yang disampaikan tadi sama Ko Alvin. Kalau untuk masalah anak muda, tantangan ke depan dengan adanya kemajuan teknologi ini, sebenarnya kita pun sangat mengapresiasi pemerintah Indonesia ya, di mana dari Kementerian Info sudah begitu bagus sekali merancang kebijakan untuk menata adanya publikasi-publikasi tertentu yang berhubungan dengan SARA, itu pasti diblok misalnya, contoh ya. Nah, di sini kami juga sangat positif ya, di mana hal-hal seperti ini sebenarnya kita bukan sengaja mau pikirkan ataupun mau antisipasi, tetapi kami percaya untuk masalah Imlek ini sebenarnya itu lebih ke nuansa yang perayaan ya, di mana kalau misalnya mengenai hal-hal yang negatif itu hampir jarang sekali kita temukan. Ya. Puji Tuhan, syukur ya Ko ya. Syukur. Oke, nah Koko sendiri sebagai ketua IPTI nih, IPTI itu Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Apakah punya program khusus seperti itu Ko untuk melibatkan komunitas non-Tionghoa untuk mempromosikan semangat keberagaman melalui perayaan Imlek? Oke, untuk perayaan Imlek sih kita tentunya khususkan hanya pada saat perayaan Imlek, tetapi kita mungkin agak melangkah keluar di perayaan Imlek saja. Nah, kalau untuk Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, khususnya Kota Batam dan Kepri ya, kita secara tahunan kita konsisten itu melakukan kegiatan baksos. Nah, kegiatan baksos itu kita mencakup semua hari besar keagamaan, ya baik dia Imlek, Idul Fitri yang akan datang, habis itu ada Natal, ada Waisak, ya bahkan Nyepi. Ya kita melakukan itu secara konsisten dari tahun ke tahun. Jadi ini bukan cuma tahun ini saja, tetapi sejak 9 tahun yang lalu IPTI terbentuk di Kota Batam, sudah kita laksanakan begitu konsisten dan kita tidak pernah kelewatan. Nah, jadi dari sini kita Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, kita juga sangat berharap kegiatan ini bisa kita jalankan terus, dan tentunya dari dukungan masyarakat yang sudah percayakan kepada kami sangat mengapresiasi dan juga berharap pemuda-pemudi di Kota Batam bisa termotivasi untuk bisa bersama-sama berbuat baik melalui IPTI. Baik, konsisten menjalankan baksos ya Pak ya? Betul. Oke, siap. Nah, saya kembali ke Ko Alvin. Ko Alvin, mungkin tadi sudah kita bicarakan mengenai persiapan untuk Imlek di Martabakhar, dan mungkin tantangan terbesar sejauh ini seperti apa Ko dalam mempersiapkan perayaan Imlek, untuk mengingat ini mau kita rayakan bersama-sama, bukan hanya Tionghoa saja, tapi semua masyarakat Batam dan Kepri boleh ikut juga kan Ko? Ya benar. Ya, sebenarnya yang kita bisa lihat ya, tantangan terbesar kita adalah cuaca. Sebenarnya cuaca ini yang tidak bisa kita prediksi ya, dalam 1 bulan ini sering hujan, dan kita merayakan acara kita itu pada malam hari besok. Jadi yang kita hadapi tantangan paling besar saat ini adalah cuaca. Jadi kita sangat mengkhawatirkan, tapi sebenarnya juga ada dukungan-dukungan lainnya yang bisa membawakan cuaca yang bagus pada saat hari hanya. Jadi kita saling mendoakan semuanya supaya acara kita itu bisa terlaksana dengan meriah, dan kita minta dukungan supaya cuaca itu bisa bagus pada saat itu. Untuk persiapan teknisnya semuanya sudah kami diskusikan lama, sudah persiapan sudah cukup matang dan sudah tidak ada masalah lagi. Ya. Baik, mudah-mudahan cuaca cerah ya Ko ya, biar kita bisa sama-sama merayakan Imlek. Amin. Nah, selanjutnya Ko, bagaimana keterlibatan generasi muda nih Ko dalam merayakan Imlek yang akan datang ini? Ya, keterlibatan generasi muda untuk Imlek kali ini ya, kita bisa lihat sekarang banyak anak-anak muda lebih memperdalam lagi untuk tradisi-tradisi Tionghoa. Ya, ini yang sangat kita apresiasikan dari IPTI yang sangat bantu untuk mempromosikan budaya-budaya kita. Nah, dari situ kita bisa lebih banyak menggait kepada generasi-generasi muda untuk lebih
peduli akan tradisi-tradisi kita ini. Ini supaya kita bisa lebih banyak belajar apa sih tradisi-tradisi yang telah kita tinggalkan. Dan ini juga sebuah ajaran untuk kepada generasi selanjutnya, supaya mereka mengingatkan bahwa dari asal-usul mereka dan bagaimana mereka bisa ada di sini dan bisa merayakan untuk hari tertentu ini. Jadi kita mengharapkan generasi kemuda ke depan lebih banyak aktif ikut kita, bergabung dalam acara-acara kita, dan mereka akan lebih tahu identik tentang makna-makna Imlek ini. Baik, nah mungkin kok sejauh ini kan generasi muda ikut terlibat, dan seperti apa keterlibatan mereka tuh kok? Apakah mereka ikut berperan menjadi salah satu ikut barongsai mungkin seperti itu, atau ada mengisi acara yang lainnya? Silakan kok. Untuk pengisian acara itu memang ada ya. Jadi kita sekarang generasi muda itu dalam PSMT kita sebenarnya kita tugaskan untuk persiapan-persiapan untuk perayaan Imlek ini ya. Jadi di situ juga banyak persiapan seperti pemasangan lampion ya, untuk persiapan arena, kebersihan, bersama-sama juga saling membantu pada saat acara running ya. Jadi untuk pertunjukan barongsai itu juga dari anak-anak muda ya. Itu mungkin saja bisa lihat juga sebagian juga non Tionghoa. Begitu lestarinya kita punya budaya barongsai ini ya, sampai yang ada non Tionghoa pun bisa ikut barongsai bersama kami. Nah, di situ juga kita bisa lihat keharmonisan kita untuk masa generasi muda kita semuanya bisa berkolaborasi, menyatu dalam perayaan semua acara. Baik, terima kasih Ko. Saya ke Ko Diki lagi nih. Tadi Ko Alvin menyebut bahwa masyarakat non-Tionghoa juga bisa ikut barongsai. Mungkin saya mau tanya lagi nih Ko, tadi kita sempat ngobrol juga di belakang bahwa barongsai ini ada komunitasnya mungkin ya. Apakah boleh dijelaskan lagi Ko? Silakan. Baik, kalau untuk barongsai ini memang sangat identik ya, atau bisa dikatakan sebagai simbolnya kebudayaan Tionghoa. Tidak bisa dipungkiri ini memang udah turun-temurun, ya bukan cuma di Batam ataupun di Kepri, ini bakal seluruh dunia sampai ke area-area barat pun itu sangat-sangat disimbolkan dengan barongsai dalam acara baik dia pembukaan peresmian sebuah perusahaan ataupun Imlek khususnya. Nah, kalau di sini keterlibatan teman-teman kita dari non-Tionghoa itu justru kami sebagai anak-anak penerus Tionghoa itu kami merasa bangga. Ya, karena ini maksudnya dipandang bukan hanya khusus ya ataupun eksklusif untuk teman-teman pemuda-pemudi Tionghoa yang hanya boleh main barongsai. Tetapi kalau misalnya barongsai sendiri, kita ketahui ada asosiasi ataupun federasi di Indonesia yang disebut dengan FOBI, kalau nggak salah sebut ya, mohon maaf kalau misalnya salah sebut. FOBI itu yang membawahi semua kegiatan barongsai di Indonesia. Nah, boleh dikatakan sekarang barongsai itu lebih dipandang sebagai sebuah olahraga ya, dimana karena itu kan melibatkan banyak sekali gerakan-gerakan yang sangat fisik ya, jadi dimana butuh sekali mungkin anak muda ya, mungkin kalau Pak Alvin agak sedikit susah ya untuk menggerak panjat-panjat ya Pak ya. Jadi di sini mungkin anak muda sangat terlibat dalam hal ini, dan itu menjadi hal yang sangat positif karena di sini secara tidak langsung olahraganya dapat, dan juga nilai-nilai Tionghoanya mungkin bisa diteruskan dari sana ya, karena mungkin itu juga yang patut kita apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan ataupun pemerintah yang terus mendorong kegiatan ini, dan bakal sudah diresmikan melalui adanya sebuah federasi yang menjaga dan menaungi semua kegiatan barongsai. Oke, mungkin kok selain barongsai nih kok, pementasan lain mungkin ya pementasan seperti barongsai itu yang bisa menggait anak muda, apalagi sih kok? Kalau untuk selain barongsai ya, kita berbicara dengan suasana Imlek ya. Mungkin kalau sekarang kita pergi ke mall-mall di momen-momen Imlek ini, kita sering lihat adanya pertunjukan-pertunjukan alat musik tradisional mungkin ya. Seperti kecapi kuno gitu kan, ataupun yang kita sering kenal dengan kuceng gitu ya. Nah, itu juga berarti udah ada keterbukaan masyarakat Indonesia untuk menerima
budaya itu sebagai sebuah pertunjukan. Ya, jadi di sini juga di sana kita bisa mengedukasi masyarakat. Oh, rupanya tuh ada alat musik tradisional yang begitu indah gitu kan. Kalau enggak kita biasanya hanya dikenal dengan gitar, piano, drum gitu ya. Rupanya sekarang alat musik Indonesia pun banyak sekali tradisional Tiongkok ya. Banyak sekali sudah berpaduan dengan alat musik modern. Jadi ketika pertunjukan itu banyak sekali kita bisa ketemui adanya musik-musik instrumental gitu yang bisa ditunjukkan bersama-sama. Justru itu sebuah terobosan yang luar biasa, saya rasa. Oke, baik. Nah, sejauh ini kok seberapa penting sih kok peran pemuda dalam melestarikan tradisi Imlek ini kok? Kalau peran pemuda itu pasti tidak bisa kita jauhi dengan ada keterlibatannya senior-senior. Jadi di sini kami sebagai pemuda, khususnya IPTI ya, kita selalu mengedukasi anggota ataupun relawan kami selalu ingat dengan ajaran senior. Boleh kita berkreatif, sekreatif-kreatifnya, ataupun kita boleh ada ide-ide untuk melaksanakan, menjalankan sebuah kegiatan, tetapi kembali lagi kita tidak boleh lupa sama akarnya. Ya, jadi itu adalah nilai-nilai dari IPTI sendiri khususnya. Kita selalu kalau mau melakukan kegiatan di Kota Batam ya, kita selalu kembali ke PSMTI, kita konsultasi, kita menyampaikan proposal ataupun hal yang mau kita lakukan, apakah sudah tepat dengan nilai-nilai yang sudah diturunkan, seperti itu. Baik, saya kembali ke Ko Alvin kok. Ko Alvin, sejauh ini komunitas Tionghoa sendiri sejauh mana berperan aktif dalam melestarikan tradisi Imlek ini kok, dan bagaimana kolaborasinya dengan masyarakat? Mungkin yang non Tionghoa tadi ada contohnya ikut barongsai, mungkin ada contoh lain kok, silakan. Ya, mungkin kita bisa lihat ya, di Batam kita terdapat banyak organisasi ya, seperti organisasi daerah ya, itu ada banyak kumpulan, organisasi suku, organisasi marga ya, dan organisasi umum yang ada di daerah Batam ini, khususnya kaum Tionghoa. Mereka juga ikut berperan dalam setiap perayaan ya, dan mereka juga merayakan perayaan mereka masing-masing di perkumpulan atau organisasi mereka di situ. Jadi di situ kita bisa lihat untuk perkembangannya ya, untuk kedepannya itu pelestariannya itu bukan hanya lewat PSMTI sendiri saja, tapi masing-masing organisasi ini juga bisa ikut melestarikan untuk budaya kita ini, begitu. Oke, nah di zaman yang canggih nih kok, sudah modern juga, kita teknologi sudah semakin maju. Bagaimana peran teknologi sendiri nih kok untuk menyemarakan Imlek? Silakan. Ya, kalau dengan teknologi sekarang ini ya pasti kita sangat bersyukur punya informasi yang begitu cepat ya. Dan dari awalnya kita tidak tahu akan akar kita punya tradisi bisa lewat media ya, media-media yang ada di mana-mana. Kita bisa melihat, oh begitu ya cara perayaan Imlek kita, dan informasi-informasi dari masing-masing daerah bisa sampai ke kita. Dari disitulah kita untuk menggali kembali kita punya tradisi, dan berkat dengan teknologi kita bisa lebih cepat untuk mempublikasikan kepada generasi-generasi muda kita juga ya akan kelestarian kita punya budaya ya, supaya tidak hanya sampai di masa ini tetapi akan diteruskan turun-temurun untuk pelestarian dimanapun dia berada, dia akan mendapat informasi untuk budaya kita ini. Baik, nah untuk melestarikan budaya Imlek ini sendiri nih kok, menurut Koko seberapa penting pendidikan budaya Imlek di sekolah-sekolah atau komunitas sosial untuk generasi muda di Kota Batam ini kok? Silakan. Ya, sejauh ini kita sudah bisa lihat ya, dari sekolah-sekolah itu sudah mereka mulai mengajarin budaya-budaya dari awal, mereka masih TK, SD, dan bukan hanya budaya, di situ juga kita dididik untuk keharmonisan, kerukunan, kebersamaan di satu lingkungan ya, penerimaan terhadap semua orang yang ada di lingkungan ini, karena kita hidup bukan hanya sendiri saja.
Jadi disitulah kita belajar tradisi dan keberagaman bersama dengan seluruh masyarakat Kota Batam yang ada kita tinggal ini. Ya, di situ mulai mentradisikan, mulai mempublikasikan kepada anak-anak kecil bahwa pentingnya melestarikan budaya-budaya kita ini. Ya, itu dari awal adalah untuk supaya anak kita itu lebih mengetahui asal usulnya mereka itu bagaimana. Jadi dengan adanya edukasi dari sekolah-sekolah ya bersama dengan vihara-vihara, itu sangat membantu untuk generasi muda kita itu mengetahui akan tradisi dan kelestarian budaya kita ini. Baik, berarti sangat penting ya peran pendidikan untuk tetap menjaga tradisi Imlek ini supaya tidak tergerus zaman dari waktu ke waktu. Iya, betul. Baik, nah selanjutnya nih kok dalam menyemarakan Imlek kita kan akan mengadakan perayaan Imlek nanti. Nah, sejauh ini bagaimana peran pemerintah daerah untuk mensupport perayaan Imlek tahun ini kok? Silakan. Oh ya, kalau kita ngomong pemerintah daerah ya, pemerintah Kota Batam kita ini sangat mendukung akan acara PSMTI kita kali ini. Ya, lewat Dinas Pariwisata tahun ini mereka juga ikut bersemarak bersama PSMTI dan menyumbang 2 tarian pada malam besok nanti. Ya, itu adalah tarian Nusantara dan tarian tradisional. Ya, di situ kita bisa lihat begitu dekatnya kerjasama dan kolaborasi Dinas Pariwisata bersama PSMTI setiap tahunnya. Ini juga kita menggairahkan supaya Kota Batam ini lebih ramai, lebih meriah lewat adanya acara PSMTI Countdown ini untuk perayaan Imlek. Kedepannya bisa jadi satu agenda khusus untuk para turis yang akan datang ke Batam. Ya, seperti di Pontianak mereka ada perayaan Cap Gome. Nah, di Batam kita ada perayaan Countdown Imlek bersama PSMTI Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam. Baik, artinya pemerintah daerah sendiri juga mendukung penuh akan perayaan Imlek ini supaya memang tradisi ini tetap terjaga ya kok. Benar sekali. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita melalui tradisi Imlek ini kok. Namun pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Usai jeda pariwara kami akan kembali sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi. Inspirasi Kepri, ceria bersama, inspirasi selalu. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV.
Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekedar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus Spesial Imlek. Nah, pemirsa, saya akan langsung bertanya ke Kodiki. Kodiki, sejauh ini peran IPTI dalam memfasilitasi pelatihan atau workshop budaya bagi generasi muda untuk menjaga tradisi Imlek ini seperti apa, Ko? Apakah sudah pernah dijalankan atau bagaimana? Silakan, Ko. Baik, untuk IPTI ini kita skalanya kan bukan hanya di Kota Batam ya, karena kita skalanya ini nasional. Jadi untuk agenda untuk melestarikan budaya Imlek ini sebenarnya kita boleh bahas lebih dari itu. Kalau kita bicara IPTI sih kita lebih ke skala bagaimana kita mengkaderisasi penerus-penerus IPTI ya, karena ini penting dan juga bukan hanya masalah Imlek aja, tetapi kita lebih meneruskan bagaimana kepemudaan Tionghoa untuk bisa kontribusi dalam perencanaan dan juga pembangunan bangsa dan bernegara ya. Karena di sini kita sangat menjunjung tinggi namanya Pancasila ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini untuk masalah kebudayaan Imlek ini bukan cuma PR IPTI saya rasa. Ya, jadi ini adalah PR bersama karena bagaimanapun kita bisa mengagendakan sebuah kegiatan untuk melestarikan Imlek ini, tetapi tanpa dukungannya masyarakat luas, ini tidak dapat dilaksanakan begitu rapi ataupun begitu mulus. Nah, jadinya kalau khusus IPTI di sini tentunya kita sebagai organisasi ketika kita melakukan kaderisasi kita pasti ada namanya penyampaian nilai-nilai, bagaimana kita berorganisasi dengan benar dan baik. Nah, tentunya untuk masalah meneruskan informasi ataupun tentang nilai-nilai budaya ini itu menjadi salah satu agenda saja. Tetapi kita melihat kita memiliki ruang lingkup yang jauh lebih besar daripada itu. Karena kita di Indonesia, kita sebagai pemuda bangsa Indonesia, yang kita landasi tetap adalah bagaimana kita sebagai anak muda Tionghoa khususnya, kita bisa terlibat dalam pembangunan bangsa dan bernegara. Ya. Baik, artinya butuh kolaborasi yang kuat ya, Ko, untuk membangun dan melestarikan budaya Imlek di Kota Batam ini sendiri. Nah, saya langsung ke Ko Alvin nih. Ko Alvin, mungkin rencana jangka panjang sudah ada nih Ko untuk event-event berikutnya atau event Imlek di tahun berikutnya seperti apa, Ko? Silakan. Ya, kita mengharapkan untuk tahun ini bisa meriah karena ini adalah pertama kali setelah COVID ya. Jadi jangka panjangnya kita akan supaya tahun depan lebih meriah lagi dan bisa menggait lebih banyak lagi instansi lainnya yang ikut dalam kolaborasi dalam perayaan Imlek ini. Jadi tahun ini kebetulan kita ketua panitianya saya, dan tahun depan mungkin ada seorang sosok lagi dari organisasi lain yang mana yang bisa lebih menonjol membawa acara-acara Imlek ini lebih memuncak di tahun berikutnya. Baik, nah terakhir nih Ko, mungkin harapan Koko dan pesan-pesan untuk generasi muda untuk bisa tetap menjaga tradisi Imlek ini seperti apa, Ko? Silahkan. Ya, harapan kita kepada semua generasi muda yang ada di seluruh Indonesia bisa ikut ke dalam
organisasi ya dan berpartisipasi ke dalam susunan supaya ikut bisa tahu pergerakan organisasi kita di mana saja ya, bukan hanya di sosial, kita juga banyak membantu untuk keperluan-keperluan lainnya. Jadi lebih belajar, lebih mendalami dan lebih mengetahui tentang tradisi-tradisi yang akan kita turunkan ke generasi muda. Baik, satu lagi untuk Ko Alvin, mungkin ada ajakan untuk pemirsa Batam TV dan pemirsa yang ada di Kepri mungkin lagi jalan-jalan ke Batam untuk bisa datang dalam perayaan Imlek, silahkan Ko. Oh ya, di sini saya mau mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau yang ada di Kota Batam pada saat ini, besok malam jangan lupa jam 10 kita bertemu di Martabak Harsana untuk perayaan Imlek bersama PSMTI Kota Batam. Oke, pastinya akan meriah ya Ko ya? Pasti sangat meriah. Oke, nah silakan Ko Diki, tadi Ko Alvin sudah menyampaikan harapan kepada generasi muda, kalau Ko Diki sendiri bagaimana harapannya nih Ko? Silakan. Sudah disampaikan tadi. Kalau untuk kita sebagai kaum pemuda-pemudi, harapan kita sih kita bisa terus membuka diri ya, kita terus belajar dengan para pendahulu kita. Tentunya kita harus tetap memiliki dorongan dan semangat yang luar biasa karena untuk melanjutkan tombak estafet ini tidak mudah ya, apalagi sudah dilakukan begitu luar biasa dari pendahulu kita. Tentunya anak muda kita harus tetap gigih, tetap tekun, tidak boleh berhenti belajar. Dan juga mungkin pesan selaku Ketua IPTI di Kota Batam juga bukan hanya untuk anggota IPTI, tapi pemuda-pemuda Tionghoa secara keseluruhan, ayo mari kita sama-sama berkontribusi untuk tetap kita bisa menjalankan supaya perayaan Imlek ini tetap bisa kita teruskan turun-temurun, karena suatu hari nanti bisa jadi kita berada di posisi seperti Koko Alvin ya, di mana kita harapkan penerus kita juga bisa teruskan apa yang sudah diturunkan dari generasi sebelumnya ya. Baik, mungkin Ko Diki mau menyampaikan ucapan selamat Imlek untuk rekan-rekan Tionghoa dan masyarakat Tionghoa di Kota Batam atau Kepri, silakan Ko. Baik, mungkin dengan kesempatan ini juga di sini kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi teman-teman Tionghoa yang merayakan, dan juga bagi teman-teman yang tidak merayakan, kami mengucapkan selamat bergabung dan untuk perayaan ini, karena seperti yang disampaikan Koko Alvin tadi, besok malam di Martabak Har pukul 10 malam ya, sampai tengah malam kita ada acara kembang api. Jangan lewatkan, dan semoga ini bisa menjadi kebersamaan kita dan juga sebagai semangat Kota Batam untuk kita tunjukkan ke seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Ko Alvin silakan mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Oke, di sini saya mau mengucapkan Gongxi Fa Cai untuk seluruh masyarakat Tionghoa Batam yang merayakan ya Imlek di tahun ular ini. Semoga membawa kesehatan dan keberkahan di masa mendatang. Terima kasih. Amin. Nah, terima kasih Ko Diki dan Ko Alvin untuk waktunya sore hari ini. Selamat merayakan Imlek, Gongxi Fa Cai, dan semoga Imlek kali ini selalu dilimpahi keberkahan ya Ko. Amin. Amin. Nah, baik pemirsa Batam TV, demikian dialog khusus spesial Imlek pada hari ini. Saya Kristi Septi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Sampai jumpa.
Batam TV, Inspirasi Kepri.